aja, ibu kalian pasti akan jujur kan? Hah? Ibu? Aku setuju, tanya mama aja. Loh, mahkota itu kan punya kakaknya. Ren ini dari kecil emang suka iri sama kakaknya. Mah, udah pokoknya kakaknya yang jujur, adiknya ini emang suka bohong. Halo semuanya, Pangeran, aku kesini mau mastiin sekali lagi siapa jodohku yang sebenarnya. Loh, kan udah jelas aku jodohmu, Pangeran. Kalau kamu jodohku, kamu pasti bisa pakai mahkota punyaku juga. Tapi Pangeran, Oke, siapa yang mau coba duluan? aku mau coba Pangeran. heh, kamu nggak pantas coba mahkota itu. Loh, kok nggak cocok ya? Tuh kan, udah terbukti kamu bukan jodohnya Pangeran. Sekarang giliran kakakmu yang mencoba. Oke, lihat kan mahkotanya pas. Gak mungkin. Oke, sekarang kita sudah menemukan pemilik yang asli. Kakakmu akan kami bawa ke istana. Ma, aku bakal jadi putri kerajaan. Iya, anak kesayangan mama. Gak mungkin, mahkota itu kan punya aku. Permisi, Cu. Nenek mau memberitahu kamu sesuatu. Ada apa ya, Nek? Tadi nenek tidak sengaja melihat ibumu menukar mahkota yang asli dengan yang palsu, makanya tidak cocok denganmu. Apa? Mama keterlaluan. Tapi di mana mahkota yang asli? Ibumu membuangnya di tempat sampah, Cu. Makasih infonya, Nek. Sama-sama, Cu. Aku harus buru-buru ke istana. Selamat datang semuanya, hari ini adalah hari perjodohan Pangeran dan... Tunggu! Siapa Anda? Ren, kamu ngapain kesini? Dia bukan jodohnya pangeran, aku jodoh pangeran yang asli. Jangan percaya, anak itu memang kena gangguan jiwa sejak kecil. Dia halusinasi. Dia bohong, dia ibu tiriku dan dia yang menukar barang jodohku. Prajurit, usir dia keluar. Ikut kami. Ah, lepasin aku. Tunggu, Pangeran? apa kamu membawa mahkota yang asli? Hei, jangan deket-deket Pangeran. Ini pangeran, anak kurang ajar. Ups. Hah, mahkotanya pecah. Mama kenapa tega banget? Sekarang mahkotanya udah rusak. Cu, nenek akan memperbaiki mahkotanya. Wah, mahkotanya kembali. Makasih, Nek. Hah? Gak mungkin. Sekarang kamu bisa pakai mahkotanya. Iya, pangeran. Tuh kan, mahkotanya pas. Keterlaluan, ibu dan kakak tirimu akan dihukum karena telah membohongi seluruh orang kerajaan. Aduh, Ma, gimana ini? Jangan hukum kami. Ren, akhirnya aku menemukanmu. Sebentar lagi kita akan menikah. Iya, pangeran. Gak, aku jodohmu, Pangeran. Ren, kamu nggak pantas bersama pangeran. Lebih baik kamu pergi. Dapat mendengar suara hati atau suara orang mati? Kalau suara hati berarti aku bisa mengetahui niat dan pikiran semua orang kan? Anakku sayang, ini makan masakan mama sebelum berangkat ya. Makasih, Ma. Harus habis ya, Nak. Ma, ini kan makanannya udah basi. Gak bersyukur banget kamu. Udah untung mama kasih kamu makan. Ren, lo bisa kan kasihin minuman ini ke si Eca? Gue buru-buru banget nih. Livia, kamu mau fitnah aku ya? Kamu udah taruh racun kan di minuman ini? Seuzon aja lu, Ren. Dosa tau gak lo fitnah gue kayak gitu. Anak-anak, kita akan ada rekreasi ke Jogja ya. Yeay, bakal seru banget tuh. Wah, gak sabar deh. Hah? Maksud dari suara hati Pak Guru apa sih? Apa jangan-jangan Pak Guru mau ngejual kita semua? Ren, muka lo kenapa kebingungan gitu sih? Aduh, aku harus kasih tahu nggak ya ke orang-orang? Jadi, Cak, Ren, Eca, kalian kenapa masih di sini? Kenapa kalian gak siap-siap? Oh iya, tolong sampaikan ke semua siswa kalau mereka tidak boleh membawa handphone. teman-teman, kayaknya kita nggak usah pergi ke Jogja deh. Apa sih, Ren? Kalau lo gak mau ikut, ya gak usah ikut. Iya, lo nggak usah ngatur-ngatur kita semua deh. Tapi kalian semua dalam bahaya, Pak Guru punya niat jahat. Parah banget lo, Ren, berani nuduh Pak Guru kayak gitu. Bilang aja lo gak punya uang buat ikut ke Jogja. Gue percaya sama Ren. Gue rasa Pak Guru punya niat jahat ke kita semua. Barusan gue nemu nomor pembeli organ tubuh di mejanya Pak Guru. Apa? Ren, kamu harus hati-hati sama Pak Guru. Iya, Marco, kamu juga. Hei anak malang, berani-beraninya ya kamu menghasut semua murid agar tidak ikut ke Jogja. Bapak punya niat jahat kan ke kita semua? Kamu pikir kamu bisa menghalangi niat saya? Sini kamu ikut saya. Lepasin saya. Pak polisi, itu orangnya. Jangan bergerak, Anda ditangkap. Aku lebih penasaran sama suara hati. Nak, kamu lihat papa gak? Udah 5 hari gak pulang. Papa kamu sedang selingkuh di hotel. Ma, itu suara apa? Hah? Gak ada suara apa-apa, Nak? Papa kayaknya lagi selingkuh di hotel. Apa? Ayo kita ke sana. Astaga, gila ya kalian. Gak tahu malu. Wina, kamu tega banget sih. Cepat keluar dari restoran ini karena akan terjadi kebakaran. Teman-teman, kita harus keluar dari restoran ini karena bentar lagi bakal kebakaran. Apa sih, Ren? Ini kan acara Sweet Seventeen-ku. Jangan percaya.
Sok-sok mau jadi peramal. Rusuh aja kamu. Aku percaya aku ikut keluar. Kebakaran! Ren, makasih udah nyelamatin nyawaku. Cepat pergi ke Jalan Danau 5, mamamu kecelakaan di sana. Kok nggak ada siapa-siapa? Jangan-jangan suara yang aku denger itu mengetahui isi tas atau isi rekening. Aku lebih penasaran sama isi rekening. Ren, uang jajanmu mama kurangin ya jadi 10.000. Mama pelit, pokoknya uang jajanku 10 juta. Aduh, mama lagi nggak ada uang, nak. Mama bohong, uang mama kan ada 800 juta. Anak nakal, kamu buka rekening mama ya diam-diam. Enggak kok, Ma. Ren, aku bingung nih mau beli tas yang mana. Yang merah 100 juta, yang biru 200 juta. Apa beli dua-duanya aja kali ya? Terserah kamu lah, uangmu aja cuma 10.000. Aduh Ren, jangan keras-keras ngomongnya, aku malu. Kamu tahu dari mana sih? Ren, pinjam uang dong, aku butuh buat makan. Uangmu aja 30 juta. Kamu tahu dari mana? Ren, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Sebenarnya semua uangku ini hasil pinjaman. Astaga, parah banget kamu. Ren, Papa, Papa mau belikan kamu hadiah. Kamu pilih ya mau yang mana? tapi ini mahal banget, Pa. Pilih aja nak, uang Papa banyak kok. Yang penting kamu senang. Papa bohong. Ren, jangan sampai ada yang tahu kalau diamondmu banyak. Nanti pada minta lagi. Ya nggak apa-apa lah, kan berbagi itu bagus. Kalau lo kehabisan diamond, lo bakal dibunuh sama iblis nafsu. Iblis nafsu, serem banget. Terus kalau waktu di atas ini artinya apa? Kalau sampai waktunya habis dan diamond lo masih banyak, lo bakal dapat uang, Ren. Semakin banyak diamondnya, semakin banyak uangnya. Halo Ren, boleh pinjem diamond gak? Gue butuh banget nih buat bayar uang sekolah. Gak ada, diamondku pas-pasan. Aku harus ngumpulin diamond yang banyak biar dapat banyak uang nanti. Guys, kalau ada yang butuh bantuan, bilang ke aku ya. Aku masih ada diamond kok. Eva, aku butuh diamond buat beli makan. Gue juga, Pak. Pak, aku nggak punya diamond, boleh bagi juga gak? Kasian banget lo, Ren. Nih gue bagi. Aduh, aku harus bayarin biaya pengobatan adikku. Segini doang mah, kurang. Ya udah, ini semuanya buat kamu. Kelihatannya kamu butuh banget. Wah, banyak banget diamond aku. Jadi nggak sabar nunggu waktunya habis. Ren, diamondmu ada banyak ya? Kalau gitu kamu bisa dong bayarin biaya rumah sakit adikmu. Dia butuh diobati, Ren. Enak aja, ini kan diamondku mah. Lagian aku juga nggak peduli sama adik. Astaga, kamu bener-bener jahat banget sama adik. Ma, adik udah gak kuat lagi. Sabar ya nak, ini peluk boneka kesayangan kamu aja ya adik. Rusakin boneka adik. Oke, yang penting dapat diamond. Cucuku, nenek titip diamond ini sebentar ya. Nenek mau ke toilet. Iya nek, baik cu. Aku bawa kabur aja diamondnya nenek. Akhirnya diamondku habis juga. Hah? Filia, kamu bilang apa barusan? Bukannya katamu diamond kita nggak boleh habis? Mau aja ditipu. Sekarang lo udah gak punya waktu lagi buat berbagi diamond lo. Selamat dibunuh iblis nafsu, Ren. Jatah nyawa aku hari ini? Wah, 100. Aku harus sembunyiin nih biar nggak ada yang minta. Nah, kalau kayak gini kan nggak akan ada yang tahu jatah nyawa aku sebenarnya berapa. Ren, jatah nyawamu cuma 1 juga. Iya nih. Win, acara apa tuh? Itu loh Ren, perlombaan siapa yang berani minum racun itu akan dapat hadiah 100 juta. Karena hari ini adalah hari di mana semua orang hanya mendapat 1 jatah nyawa. Hah? Jadi cuma aku yang dapat 100 jatah nyawa hari ini? Hei, aku akan minum racun ini. Kalau aku berhasil, aku akan dapat 100 juta kan? Iya Ren. Lagi pula kan jatah nyawaku 100. Tapi Ren, jatah nyawamu kan cuma 1. Tenang aja, aku berani kok. Apa alasan kamu melamar jadi detektif di sini? Lagi pengen aja dan uangku unlimited. Berapa umurmu? 20 tahun. Anda ditolak, kami tidak menerima bocah ingusan seperti Anda. Ibu atas nama siapa? Jessica, kenapa mau cari orang dalam? Budi cari semua rekening atas nama Jessica. Oke, ada 500 rekening atas nama Jessica. Transfer 3 triliun ke semua rekening itu. 3 triliun? Oke, kamu boleh bertugas di sini. Ini lisensimu. Hei, kok ada bocah ingusan di sini? Paling diterima karena kasihan takut nangis. Hei, ku beli ginjal kalian. Ih, serem ya bocah zaman sekarang. Hei, kalau kamu bisa menemukan bos di balik kasus ini, aku akan jungkir balik 100 kali di Monas. Tita, kenapa kamu kasih ke bocah kemarin sore seperti dia? Itu kan kasus berat, sudah 5 tahun tidak selesai. Kasih aku waktu 8 menit.
Oke, Bapak Charles Putra Gali, usia 39 tahun, lulusan SMA Tadika Mesra. Saya dengar-dengar Bapak lagi butuh uang ya? Aku dapat kelas apa ya? Loh, kok huruf bukannya angka? Aku palsuin aja deh. Nak, kamu dapat kelas apa? Kelas 10 dong, Ma. Yah, kelas 10 mah kelas paling rendah, malu-maluin aja. Apa iya? Tahu gitu mah aku ganti angka 1. Loh, kamu ngapain di kelas ini? Ya, aku emang di kelas ini, Bu. Itu angkamu 10 kan? Kamu pikir ibu nggak bisa lihat? Kamu nggak boleh ada di kelas ini. Sana masuk kelas buangan. Kelas buangan? Iya, kelas 10 itu rendah banget. Isinya orang-orang nggak penting. Hai, kenalin, nama aku Rosi. Aku dapat kelas 10 juga. Wah, salam kenal. Kelas kita di mana ya? Tempat kita di pinggir WC. Kita duduk di pinggir WC. Bau dong. Iya, kelas kita kan paling rendah, jadi nggak disediain ruangan bagus. Rosi, cari makan yuk ke kantin. Laper nih. Nggak bisa, Ren. Kelas kita terlalu rendah, jadi nggak dapet jatah makan. Astaga, sedih banget hidup. Woi, beliin gue minum dong, cepetan. Kamu siapa? Kenal aja enggak? Gue Tania, semua orang di sekolah ini harus nurut sama gue, termasuk lo. Gak mau. Kelas 10 aja belagu, gue bakal kasih lo pelajaran biar lo tahu siapa gue. Guys, kok di sekolah kita nggak ada yang dapat kelas A ya? Itu kan langka banget, yang dapat pasti Sultan. Loh, yang mereka maksud itu kelas aku kan? Guys, mau nanya dong, emangnya arti kelas A itu apa sih? Kelas A itu golongan tertinggi, artinya penguasa sekolah. Seriusan? Iya, harusnya cuma ada satu orang yang dapat kelas A di sekolah ini. Wah. Tapi dari tadi belum muncul orangnya. Aku baru tahu. Ngapain sih lo nanya-nanya? Tampang lo aja culun, mana mungkin lo dapat kelas A? Jadi aku penguasa sekolah. Aku akan kasih lihat ini ke semua orang. Guys, lihat deh leher gue. Gue yang dapat kelas A. Wah, ternyata Tania orangnya. Hah? Bukannya cuma satu orang yang dapat kelas A?